Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Valerin Maleki Sembayak dengan NIM 124430022. Saya dari jurusan Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sel manusia dan juga apa sih perbedaan dari sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Nah, selamat menyaksikan teman-teman. Tubuh manusia tersusun dari triliunan sel. Sel merupakan unit struktural dan juga fungsional terkecil yang menyusun tubuh kita. Nah, sel ini disebut juga sebagai unit fungsional. Mengapa? Karena seluruh aktivitas kehidupan terjadi di dalam sel. Proses seperti respirasi seluler, sintesis protein, hingga pembelahan sel, semuanya itu berlangsung pada tingkat seluler. Oleh karena itu, jika sel mengalami gangguan, maka fungsi jaringan dan juga organ dapat terganggu. Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur sel manusia. Nah, sel manusia ini termasuk ke dalam sel eukaryotik karena memiliki inti sejati dan juga organel yang lengkap. Nah, ini dia nih struktur selnya. Yang pertama itu ada namanya membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat dan juga melindungi isi sel. Kemudian yang kedua itu ada namanya sitoplasma, di mana tempat berlangsungnya reaksi kimia pada sel. Yang ketiga ada namanya nukleus, yakni sebagai pusat pengendali sel dan juga penyimpan DNA. Kemudian yang keempat ada yang namanya nukleolus, yang dimana dia itu berfungsi sebagai tempat pembentukannya ribosom. Nah, yang kelima itu ada namanya ribosom, yang dimana dia itu berfungsi untuk sintesis protein. Dan yang keenam itu ada retikulum endoplasma yang kasar. Nah, ini membantu sintesis dan juga transport protein. Kemudian yang ketujuh ada retikulum endoplasma yang halus. Nah, berfungsi dalam sintesis lemak dan juga detoksifikasi. Kemudian yang kedelapan ada yang namanya badan Golgi. Nah, berfungsi untuk memodifikasi dan juga mengemas dan juga dia dapat mendistribusikan protein. Kemudian yang ke-9 itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP teman-teman melalui respirasi sel. Kemudian yang ke-10 itu ada namanya lisosom. Nah, lisosom ini fungsinya apa? Yakni menghancurkan zat asing dan juga organel yang rusak. Kemudian yang ke-11 itu ada namanya sentriol yang berfungsi untuk berperan dalam proses pembelahan sel. Kemudian yang ke-12 itu ada namanya mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini apalagi nih? Dia ini menjaga bentuk sel dan juga membantu pergerakan organel teman-teman. Dan kemudian ada vakuola nih. Nah, vakuola ini berfungsi untuk menyimpan zat seperti air dan juga sisa-sisa metabolisme. Dan yang terakhir itu ada namanya mikrofili. Nah, mikrofili ini apalagi? Dia ini berfungsi untuk memperluas permukaannya sel untuk meningkatkan penyerapan zat. Nah, itu dia tuh bagian-bagian dari sel manusia. Semua organel ini bekerja secara terkoordinasi agar sel dapat menjalankan fungsinya secara optimal, teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya mitokondria. Itu sangat banyak ditemukan pada sel otot. Kenapa? Karena sel otot itu membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Sedangkan tadi si mikrofili itu banyak ditemukan pada sel usus halus. Untuk apa? Fungsinya yakni untuk membantu penyerapan nutrisi. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, tadi ada kan tentang prokaryotik dan juga eukaryotik, perbedaan yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, sekarang kita nih masuk ke bagian si sel prokaryotik dan juga eukaryotik. Kalau kalian bisa lihat gambarnya di samping ini, bisa langsung ketahuan dong apa sih perbedaannya dari kedua sel ini. Dan tadi saya sudah menyinggung kalau sel manusia itu termasuk ke dalam sel apa? Prokaryotik atau eukaryotik? Nih, sekarang kita masuk ya ke strukturnya. Strukturnya itu ada dua tadi, prokaryotik dan juga eukaryotik. Sekarang kita masuk dulu ke bagian si prokaryotik ya teman-teman. Nah, contoh dari si sel prokaryotik itu apa? Contohnya itu adalah bakteri. Ini
bakteri Escherichia coli. Nah, ciri-cirinya untuk sel prokariotik itu apa? Nah, seperti yang dari gambar tadi pasti kalian sudah tahu sih. Yang pertama, dia itu nggak punya inti sejati. Kedua, DNA-nya itu nggak dibungkus oleh membran. Kemudian, dia itu nggak punya nih organel yang bermembran. Kemudian, strukturnya itu lebih sederhana. Dan juga ukurannya pasti lebih kecil, karena kan sederhana. Kemudian, kita masuk nih ke sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini tuh kebalikannya dari prokariotik tadi, yakni yang pertama, dia itu mempunyai inti sejati. Yang kedua, dia itu mempunyai organel yang bermembran. Kemudian yang ketiga, strukturnya itu lebih kompleks. Dan yang keempat, pastinya ukurannya itu lebih besar dibandingkan si sel prokariotik. Nah, seperti yang saya udah kasih tahu dari awal, kalau sel manusia itu termasuk ke dalam sel eukariotik karena memiliki inti sejati dan juga organelnya itu lebih lengkap. Nah, di sini nih perbedaan ini nih sangat penting dalam bidang kedokteran dan juga bioteknologi. Kenapa? Karena antibiotik ini dirancang untuk menargetkan struktur sel prokaryotik agar dia itu bisa membantu menyembuhkan, tapi tanpa merusak yang namanya sel manusia yang bersifat tadi eukariotik. Jadi sangat penting banget kita harus tahu perbedaan dari sel prokariotik, eukariotik, dan juga struktur-struktur dari sel manusia ini, teman-teman. Nah, sekarang sudah masuk ke penghujung video nih teman-teman. Dengan memahami struktur dan juga fungsi sel, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh manusia, tubuh kita bekerja pada tingkat paling dasar dan bagaimana terapi medis dapat kita kembangkan. Sel adalah fondasi kehidupan kita. Baiklah, sekian dari video saya, Valedan Malaiki Sumbayak, dari jurusan Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan juga dapat mengedukasi teman-teman semuanya ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.